Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu saya, mahasiswa PGMI Kudus. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Irma Rumayya Syurfa Munif MPD dalam mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyimak video saya, dan saya hendak meminta maaf atas adanya keterlambatan penyampaian materi dikarenakan adanya kesalahan teknis, yakni kerusakan HP saya yang masih ada di service center, sehingga ada hambatan dalam pembuatan video. Semoga dengan alat seadanya ini materi yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, mari kita simak judul dari materi yang akan kita bahas hari ini, yakni penilaian dalam evaluasi pembelajaran matematika di MI atau SD. Mari kita fokus dalam kata penilaian dan evaluasi. Saya rasa kalian semua sudah familiar dengan kata evaluasi pembelajaran karena kalian sudah mendapatkan materi tersebut dalam mata kuliah dengan judul yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari mendengar kata evaluasi itu ada kaitannya dengan tes. Sebagai contoh, misalnya pabrik Honda mengeluarkan satu produk sepeda motor, katakanlah Vario. Ketika Vario itu mau dipasarkan, itu sebelumnya Honda pasti memberikan satu tes yang mana fungsinya untuk mengetahui apakah motor Vario yang hendak dipasarkan tersebut itu sudah sesuai dengan ekspektasi dari pembuatnya, kan? Apakah sudah bekerja optimal, maksimal dengan misalnya bensin seirit-iritnya atau dengan bahan bakar seirit-iritnya. Kalau nanti sudah dites, kemudian hasilnya nanti digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki produk tersebut. Itu disebut dengan kata evaluasi. Sedangkan dalam evaluasi pembelajaran kita juga mengenal kata yang sama, yakni tes. Apa itu tes? Tes adalah alat untuk mengukur. Sama seperti misalnya kita menggunakan penggaris untuk mengukur panjang satu benda, ya. Ini juga sama, alat yang digunakan untuk mengukur. Kalau penggaris itu kan mempunyai nilai tertentu, sedangkan pada tes itu punya nilai benar dan salah. Misalnya siswa menjawab satu tes pilihan ganda sejumlah 10. Mempunyai nilai benar dan salah, kan tadi misalnya satu siswa A itu menjawab benar sebanyak 7 butir soal dan menjawab salah 3 butir soal. Berarti di sini di tes dalam evaluasi pembelajaran itu dapat memetakan kemampuan siswa. Oh, siswa A tadi sudah menjawab tesnya dengan nilai 7, ya kan? Nilai 7 berarti kalau misalnya KKM-nya 7 berarti sudah dianggap sudah mampu untuk memahami materi yang disampaikan. Jadi, tes di sini dalam evaluasi pembelajaran mempunyai pengertian alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang mempunyai nilai benar dan salah. Nilai benar dan salah ini fungsinya nanti ada di istilah yang selanjutnya, yakni pengukuran. Pengukuran adalah pemberian penilaian dalam bentuk kuantitatif, angka tadi. Si A sudah mendapatkan angka 7 kuantitatif terhadap tes yang dikerjakan. Dari tes dan pengukuran ini fungsinya untuk memberikan penilaian. Karena tadi sudah mendapatkan angka 7, berarti proses penilaiannya lebih jelas. Kita sudah bisa kasih judgement atau kasih label sama siswa tersebut apakah sudah mampu memahami materi yang dikasihkan. Nah, ketika kita sudah memberikan judgement atau penilaian tersebut, judgement ini kan materi dalam satu semester atau dalam satu tahun pelajaran itu kan macam-macam, kan? Ada berbagai macam penilaian yang diberikan pada siswa. Oh, dalam materi misalnya pengukuran dia udah bisa, sudah mampu. Tapi misalnya dalam materi yang lain, penggrafikan tidak bisa lah. Ini kan
sudah dipetakan masing-masing, ya kan? Dari hasil judgement atau penilaian itu tadi nanti muncul evaluasi. Oh, dalam 1 tahun ini tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajarannya siswa itu sudah oke atau belum, gitu. Dengan melihat apa? Hasil penilaian. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, di sini tes itu masuk di dalam pengukuran, sedangkan pengukuran masuk di dalam penilaian, dan penilaian ini adalah bagian dari satu evaluasi. Dari hasil penilaian itu digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah bentuk tesnya itu akan tetap digunakan atau tidak? Apakah metodenya perlu diubah? Apakah strategi pembelajarannya perlu diubah? Apakah perlu untuk memasukkan media-media yang menarik dari perhatian siswa dan lain sebagainya? Untuk evaluasi pembelajaran memiliki prinsip yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif maksudnya apa? Komprehensif itu tadi kita tidak bisa mengambil judgement dari satu penilaian, melainkan harus keseluruhan penilaian itu untuk menentukan objek yang digunakan sebagai bahan evaluasi. Ini itu sudah benar atau tidak, atau sudah mampu atau tidak. Tes tadi itu sudah mampu untuk mengukur keseluruhan kemampuan siswa di dalam kelas atau tidak. Kemudian yang kedua setelah komprehensif adalah adil dan objektif. Yang maknanya apa? Di mana pengukuran dalam evaluasi itu tidak pilih kasih atau tidak ada unsur subjektivitas, melainkan harus objektif. Ya kan? Keseluruhan objeknya bagaimana? Apa adanya sesuai dengan kemampuan siswa atau yang tadi dikatakan adil. Selain adil dan subobjektif itu harus kooperatif. Maksudnya guru bekerja sama dengan semua pihak untuk melaksanakan evaluasi. Tidak hanya guru dengan guru, tapi guru dengan siswa juga, guru dengan atasannya, guru dengan seluruh warga sekolah, bahkan dengan pihak masyarakat. Kemudian selain kooperatif itu praktis mudah digunakan, sehingga ketika alat evaluasi itu dianggap valid, bagus, itu bisa digunakan oleh evaluator selanjutnya. Kan satu orang guru kan mungkin tidak akan mengajar pada jenjang yang sama di setiap tahunnya. Jadi ada keberlanjutan ya. Karena ini prinsip evaluasi yang selanjutnya adalah kontinuitas, dilakukan secara terus menerus. Misalnya ini objek evaluasinya itu naik kelas, ya nanti tetap akan dievaluasi dengan materi atau alat tes yang berbeda-beda itu tadi, sesuai dengan materinya. Untuk evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi sumatif. Fungsi sumatif maksudnya menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Hasil belajar diingat ada 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Kenapa kita butuh sumatif ini, hasil belajar peserta didik ini? Karena untuk sebagai bahan memberikan laporan kepada berbagai pihak stakeholder ya, baik pada pihak sekolah maupun pihak masyarakat. Kemudian selain kepada pihak sekolah, masyarakat itu ada satu lagi, yakni instansinya. Kalau yang di SD berarti pada Dinas, kemudian MI itu pada pihak Kemenak Dirjen Pendais ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk penentuan kenaikan kelas, apakah peserta didik itu sudah bisa naik ke jenjang yang berikutnya atau masih harus mengulang pada jenjang yang baru dilaksanakan. Dan untuk siswa kelas 6 untuk menentukan lulus dan tidaknya dari peserta didik.
Fungsi evaluasi yang selanjutnya adalah fungsi formatif. Maksudnya apa? Memberikan umpan balik kepada guru, memberikan saran yang membangun pada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau setelah evaluasi hasilnya masih tidak bagus, berarti harus mengganti medianya, harus mengganti metodenya, harus mengganti alat tesnya, mungkin formatnya nggak sesuai, atau masih terlalu banyak soal yang sulit, atau masih banyak soal yang mudah nggak sesuai komposisi untuk mengukur kemampuan siswanya dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya soalnya terlalu sulit, berarti program remedialnya seperti apa nanti bisa didiskusikan untuk kebaikan dari peserta didik. Yang selanjutnya untuk fungsi evaluasi selain sumatif, formatif adalah diagnostik. Kita mengetahui bahwa yang namanya hasil belajar itu dipengaruhi oleh satu hal yang banyak ya. Selain tidak hanya IQ saja, tapi ada juga latar belakang psikologis. Gimana sih anak tersebut nanti kalau misalnya yang tertinggal dari alat evaluasi itu dalam satu kelas, misalnya ada 1-2 anak, itu di sini proses evaluasi mempunyai fungsi diagnostik. Karena ada latar belakangnya dari sisi psikologisnya, anaknya bagaimana, keadaan orang tuanya bagaimana, kondisi anaknya secara IQ dan mentalnya bagaimana, gitu ya. Karena apa? Itu nanti bisa berpengaruh terhadap kesulitan belajar, sehingga kalau sulit belajar otomatis hasilnya kan tidak bisa. Sehingga kita dengan evaluasi pembelajaran mampu memecahkan kesulitan tersebut. Dan selanjutnya evaluasi punya fungsi yang terakhir, yakni fungsi penempatan. Penempatan itu bagaimana? Kalau dulu seingat saya ketika saya sekolah itu ada kelas yang misalnya dari A sampai I. A kelas yang paling bagus dan selanjutnya. Kenapa perlu untuk fungsi penempatan? Karena ketika satu anak dengan kondisi yang berbeda dengan anak yang lainnya, mungkin nanti ada menyebabkan faktor psikologis terhadap anak tersebut, gitu ya. Atau kalau sekarang itu misalnya kalau di SMA gitu ya, itu kan ada penjurusan IPA, IPS, bahasa, olahraga dan lain sebagainya. Maksudnya itu penempatan yang di sini dimaksudkan, mungkin ada anak yang kepengen masuk program IPA, tapi kondisi dirinya itu belum mampu. Nah, di sini untuk menentukan program spesialisasi yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Untuk teknik evaluasinya itu ada macam-macam. Yang pertama dalam bentuk tes dan non-tes. Teknik tes dan non-tes. Untuk teknik tes dibagi menjadi 3, ada tertulis, ada lisan, kemudian ada sikap atau perbuatan. Kalau lisan dan perbuatan itu atau sikap, lisan dan sikap itu bisa dalam bentuk itu ya checklist ya, lembar pengamatan ya. Kemudian untuk bentuk yang selanjutnya, untuk yang tertulis itu ada 2 jenisnya, uraian atau esai dan objektif. Objektif itu ada pilihannya. Untuk uraian itu bentuknya terbatas, esai terbatas, berapa kalimat ya, berapa kata kayak begitu. Kemudian ada esai yang terstruktur dan ada esai yang bentuknya bebas, sak senengmu. Contoh yang terbatas itu ya ada uraian singkat, kemudian ada terstruktur, berarti kan jawabannya itu misalnya kalau ada seperti yang di LKS itu loh, apa yang kalian amati, bagaimana bentuk pertumbuhannya, itu urut, ada strukturnya. Anak disuruh menjawab sesuai struktur yang sudah kita berikan. Kemudian kalau untuk uraian bebas, misalnya kalau kalian mahasiswa diminta untuk menulis esai, itu kan jumlahnya bebas ya. Kayak kemarin saya minta Anda mencari berbagai macam teori belajar kan, yuk kalau misalnya mau 1000 lembar juga boleh, bebas ya begitu. Untuk yang objektif atau kita kenal dengan kata pilihan ganda, contohnya adalah untuk menentukan benar dan salah, hanya benar dan salah saja. Jadi satu kalimat yang disampaikan atau dituliskan dalam tesnya itu disuruh memberitahu
nilainya benar atau salah. Kemudian bentuk yang kita lihat secara umum itu adalah pilihan ganda ABC. Menjodohkan juga Anda pasti familiar, dan jawaban singkat. Misalnya 3 ditambah 5 sama dengan titik-titik itu adalah jawaban singkat. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah non-test. Non-test itu dengan cara, bentuk dan instrumennya adalah observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau rating penilaian. Berarti di sini kalau tadi observasi itu rating scale atau skala penilaian ya, anak disuruh untuk mengisi sendiri, dan yang terakhir adalah checklist. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.